Oke guys, ini adalah video yang terakhir untuk rapid test. Saya udah copot sarung tangan. Ini adalah tangan kakak saya. Gantian saya yang dites. Nih kita kasih nama dulu ya. Kita kasih nama. Dengan saya ini alkohol padnya. Ya, ini masih steril, nggak usah. Ini bisa ditulis nama saya di sini. Ini punya saya, siapkan di sini. Ini alkohol padnya. Alkohol padnya berbau alkohol seperti tadi pengalaman tadi mungkin agak kurang ke tengah, agak kurang ke ujung ya. Oke, saya siap. Sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ditekan dulu supaya darahnya keluar banyak. Ambil, tuangkan. Itu belum keluar. Kurang banyak. Dibuangnya kurang bisa kebuang, itu nggak akan kebaca kalau kurang darahnya kurang. Nih. Ya, ini harus ditekan terus supaya darahnya masih bisa diambil, supaya agak banyak. Ya, karena mungkin pipetnya kecil. Kalau sudah full, ya mungkin sudah cukup. Bisa digunting itunya. Tuang seluruhnya. Udah seluruhnya tumpah ya. Sambil kita lihat di sini ada indikasi dia mulai naik. Sekarang kita lihat jamnya. Di sini 22.34. 22.34. Jadi 15 menit lagi 22.49 baru bisa terlihat hasilnya. Ini sambil kita lihat di sini indikatornya dia mulai naik. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada droplet darah. Jadi bisa kebayangkan bagaimana ketika misalnya itu adalah orang yang bersin, karena ini darah mungkin masih kelihatan dropletnya kecil-kecil, tapi ketika bersin cairan itu tidak kelihatan. Makanya pentingnya ketika kita menggunakan masker kemanapun kita berada, terutama di area publik. Ini sudah mulai kebaca, ada satu garis di C. Sambil kita lihat naik. Ini kebetulan saya lagi lembur terus begadang terus, jadi pagi baru tidur, tapi semoga saja hasilnya masih negatif sih, atau ya kita tunggu saja nanti. Kita sambil lihat saja, masih naik terus. Oh ya teman-teman, jangan lupa ini disclaimer, yang kami lakukan di sini adalah rapid test yang dilakukan sendiri, jadi bukan dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kami melakukan sendiri. Sponsornya dari Mami Nuke sayang, kakak saya tersayang, terima kasih. Sponsor dari Mami Nuke. Terus di sini kami melakukan rapid test sendiri. Ini hanya untuk deteksi awal
apakah terpapar COVID-19 atau tidak. Jika misalnya menunjukkan hasilnya positif, maka perlu dilakukan tes swab karena tentunya akan lebih akurat ketika dilakukan tes swab. Tapi untuk rapid test ini juga dapat dilakukan sebagai pendeteksi yang dini apakah seseorang itu terpapar atau tidak, atau dalam keadaan sehat atau tidak, seperti itu. Dan tentunya peralatan yang tadi saya share adalah ketika kita melakukan pengetesan sendiri di rumah, tetap kita jangan lupa menggunakan sarung tangan latex, karena kita nggak tahu saya ketemu siapa saja di luar sana. Tentunya berbeda dengan kakak saya atau suami saya atau adik saya ketika ketemu dengan orang lain saja di luar sana siapa saja. Jadi meskipun kami dalam satu rumah, kami tetap harus melakukan rapid test dengan menggunakan sarung tangan. Ini bisa dilihat di sini, bisa dilihat di ini sudah menggunakan sarung tangan, tapi dia ada droplet darah yang mencerat kemana-mana. Jadi itu yang seperti yang saya bilang. Jadi ya ini sarung tangannya kebolong lagi ya. Jadi itu bisa kita lihat bagaimana jika ternyata itu adalah virus. Bagaimana jika misalnya misalnya saya terpapar, jadi saya bisa memaparin keluarga saya gitu, ketika tidak dilakukan tes menggunakan sarung tangan. Kita lihat waktunya masih menunjukkan 22.38, sementara tadi harusnya 22.49. Terus selain itu pencegahan karena kita kan tentunya kita tetap nggak mungkin kan kalau harus di rumah terus-terusan gitu, kita pasti akan berinteraksi dengan orang. Jadi pencegahannya tetap kita harus selalu menggunakan sanitizer, terserah yang mereknya apa saja, sanitizer, meja, kursi ketika kita mau ke public area, meja, kursi yang mau kita tempatin, kita lap-lap dulu pakai tisu basah bisa, atau kita cuci tangan dulu pakai sabun, seperti itu. Masker ini sengaja saya tidak post ya untuk hasil terakhir, karena supaya hasilnya bisa dilihat, karena ini film terakhir, bahwa tes yang kita lakukan di sini bukan penipuan ya. Jadi kita nggak kita ngetes terus kita pakai hasil orang yang kita taruh di sini, nggak. Ini sengaja untuk yang video terakhir kita tungguin sampai hasilnya selesai, jangka waktu 15 menit. 22.39. Mungkin adik saya bisa bikin sela-sela waktu bikin video bengok sampai menunggu 15 menit. Nggak mau. Ya udah, jadi kita tunggu saja waktu. 22.40, 9 menit lagi. 9 menit lagi. Kita lihat hasilnya. Masih di C. Kalau tadi kita lihat perbandingan yang punya adik saya tadi ya, yang tadi darahnya kurang. Kalau yang lainnya tadi udah terlanjur dibuang ya, soalnya yang punya adik saya tadi darahnya kurang, dia posisi C-nya agak turun ke bawah ya. Kalau punya saya posisinya pas di C, kalau punya adik saya agak turun di bawah. Ini masih bisa terbaca, masih bisa valid. Kalau invalid itu ketika dia hanya satu garis saja, tapi dia satu garis saja misalnya di IgM atau di IgC, nah itu baru invalid. Jadi karena dia masih di daerah C, meskipun ini dia masih valid, masih bisa terbaca. Terus kalau garisnya seperti yang saya sudah cerita tadi, kalau garisnya ada dua, C dan IgM atau C dengan IgC, berarti dia positif. 22.41, 8 menit lagi kita sambil menunggu. Menunggu waktunya. Ya, kita lihat di sini posisinya masih di C. Posisinya masih negatif. Semoga masih negatif selalu. Oh ya, untuk rapid test ini
jangan lupa dilakukan periodically. Jadi kalau tadi menggunakan merek Nanjun, tapi mungkin ada merek-merek lain di luar sana, terserah mau menggunakan merek apapun itu, tapi untuk rapid test harus dilakukan periodically, terutama jika ketika kita habis perjalanan jauh, habis ketemu dengan orang banyak gitu, atau metodenya nanti mungkin beda-beda ya, cara-caranya beda-beda, bisa dibaca petunjuknya. Terus atau ketika kita misalnya ketika kita mau perjalanan jauh, itu kita juga sebelumnya kita harus dipersyaratkan untuk rapid test. Saat ini misalnya kita mau naik pesawat juga diperlukan rapid test, dan kalau rapid test sendiri kan kita hasilnya seperti ini, tapi kalau kita rapid test menggunakan tenaga profesional, mungkin bisa di rumah sakit atau di puskesmas, itu nanti mereka akan mengeluarkan surat resmi yang ada stempel dan tanda tangan dari dokternya. Mungkin kalau perjalanan luar negeri saat ini dibutuhkan rapid test yang ada tanda tangan dan stempel dari dokter terkait yang mengeluarkan hasil itu. Gitu, karena ini hanya untuk keperluan pribadi, jadi kami tidak membutuhkan surat itu, jadi kami hanya membutuhkan kami sehat gitu, untuk ya 2243 posisi masih di C, kita lihat itu posisi masih non reaktif. Ini masih ya, terus terang sekarang agak lega ya. Kalau tadi mungkin awal-awal masih deg-degan nih menunggu slide-nya. Dia memang sama deg-degannya juga sama seperti test pack ya, menunggu garisnya. Ini 2244, oke 4 menit lagi. Saya sedikit sharing lagi, saya kasih perbandingan lagi yang punya adik saya. Yang penting adalah ada darah yang masuk ke sini ya, yang masuk ke sini, yang punya saya. Yang penting keluar darah. Oh iya, jadi sekarang masih di C. Untungnya masih di C. Kita lihat 2244 posisinya masih non reaktif. Semoga sampai waktunya 2249 masih non reaktif. Oh ya, tadi sedikit ada masukan dari suami, katanya suara saya kekecilan ketika saya mengcompare dengan hasil adik saya. Seperti tadi kan pengalaman di video ketiga, hasil adik saya ketika darahnya saya salah ngambil darah, jadi saya ngambil darahnya posisi di sini dan tidak ditekan, dia darahnya akan keluarnya akan sedikit dan cepat kering. Jadi mungkin darah ketika ngambil darah bisa boleh di sisi 1 2 3 ini, tapi posisinya agak ke sini dan posisinya ditekan terus supaya darahnya masih bisa keluar terus, dan itu nggak sakit ketika darahnya keluar terus itu, dan selalu kita tekan supaya darahnya keluarnya banyak, itu nggak sakit. Jadi supaya sampel darah yang diambil untuk ditumpahkan ke sini cukup gitu. Kalau tadi yang pengalaman di video ketiga, video pertama dan video kedua saya tadi masih berhasil dan lancar ketika pengambilan darahnya, jadi darahnya masih agak banyak. Cuma di sini memang saya sempat deg-degan ketika video ketiga karena darahnya bisa dilihat di sini kan sangat sedikit nih, tapi untungnya masih ada satu yang bisa masuk di situ. Terus sharing juga tadi untuk cairan di sini harus semuanya ditumpahin ya. Untuk satu sampel darah ketika dia sudah masuk, semua cairan harus tumpah semua, harus dituangin. Untuk pengambilan pipet, sekalian saya share tadi, sempat susah di video pertama untuk pengambilan pipet, jadi sempat karena ada udara-udara jadi agak menggelembung kan. Jadi cara pengambilan pipet yang baik adalah kita habiskan dulu udara di dalam,
Jadi ketika kita tekan udaranya habis, ketika kita lepaskan dia baru narik, baru kita tekan lagi, kita tekan posisinya di sini, baru dia mulai masuk gitu. Nah ini masih ngetik ya. Terus untuk jarum ini 1 kali pakai, dan mungkin memang dari awal memang sudah disetting untuk 1 kali pakai dan tidak bisa dipakai lagi. Jadi ini ketika sudah tadi dipakai, sudah dicobloskan, dia sudah tidak bisa dipakai lagi. Nih lihat, tidak bisa lagi, sudah tidak mengeluarkan jarum lagi ya. Cukup bagus karena berarti tidak bisa ketika kita buang tidak bisa digunakan lagi. Tapi jangan lupa nanti semua ini harus dibuang seperti itu. Untuk yang takut darah, mungkin seperti adik saya tadi, dia tangannya sempat dingin ketika diambil darahnya, mungkin itu juga berpengaruh. Jadi lebih baik ketika disuntikan diambil darahnya, lebih baik tidak usah melihat saja kalau untuk saran untuk yang takut darah gitu. Jadi agak lebih rileks, jadi darahnya bisa keluar lebih banyak. Gitu itu. Tapi kalau untuk yang mau melihat lebih, untuk yang berani ngelihat darah silahkan, tapi jangan lupa ditekan terus bagian ketika darahnya sudah keluar. Kalau di video pertama kan ada gelembung-gelembung, itu darah kakak saya, itu karena ada udara, jadi darahnya bercampur dengan udara, jadi dia agak gelembung-gelembung, tapi untungnya masih bisa ditarik darah aslinya gitu. Terus sekarang waktu menunjukkan 22.48, berarti 1 menit lagi baru 22.49. Kita tunggu 1 menit lagi. Saya di video ketiga sempat oke. Sekarang sudah 22.49, bisa dilihat jamnya di sini. Ya, 22.49 waktunya sudah menunjukkan 22.49, dan hasil saya alhamdulillah masih non reaktif berarti negatif. Alhamdulillah, berarti kami semua sehat, tidak terpapar COVID-19. Tapi jangan lupa protokol ketika keluar rumah tetap harus dijaga, protokol ketika menerima orang yang masuk tetap dijaga, protokol ketika kita membeli jajanan atau membeli makanan dari luar dipanasin dulu, atau menerima paket disemprot dulu. Seperti itu tetap dijaga supaya kita semua tetap sehat dan kita masih bisa beraktivitas keluar rumah. Salam sehat, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Bye.